warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuki, NIM 1808563, bersama teman saya Putri Ayunia Lestari dengan NIM 1802220. Kami dari kelompok 7, kelas 6 BPGSD, akan mempresentasikan mengenai teks non-fiksi, yaitu ada hakikat dari teks non-fiksi, jenis-jenis teks non-fiksi, dan juga ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama ada hakikat teks non-fiksi. Ada pengertian teks non-fiksi menurut Geir Varner, yaitu non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif yang seringkali berupa cerita yang pengarangnya dengan itikat baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disajikan. Non-fiksi juga berupa karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Dengan kata lain, non-fiksi merupakan karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, sudah ditekankan bahwa non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual karena hal-hal yang terkandung di dalamnya itu nyata dan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada pembagian dari teks non-fiksi. Cerita non-fiksi memiliki dua bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada non-fiksi murni. Adalah cerita yang memiliki isi yang menurut pengembangan yang didasari dari data-data otentik. Yang kedua ada non-fiksi kreatif, yaitu cerita yang berisi sebuah data real yang dikembangkan menjadi sebuah imajinasi dalam bentuk karangan tertentu, seperti novel, puisi, dan juga sebuah prosa. Selanjutnya ada jenis-jenis teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi yang pertama itu disebut dengan teks faksi. Yang kedua disebut dengan teks non-fiksi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunia Lestari dengan NIM 1802220. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang teks faksi dan non-fiksi. Nah, untuk teks faksi sendiri berbeda dengan fiksi dan non-fiksi. Tetapi dalam hal penyajian, faksi disajikan dengan gaya bercerita. Faksi sendiri merupakan kisah yang berdasarkan data atau fakta yang sebenarnya. Tidak ada unsur khayalan yang dominan di dalamnya. Metode penulisan faksi adalah penggabungan dua metode penulisan antara fiksi dan non-fiksi. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menulis faksi. Salah satu contohnya yaitu pada penulisan memoir. Untuk menulis memoir atau tulisan kenangan, kisah inspiratif atau ide gagasan seseorang yang ditulis seperti autobiografi namun menekankan pada pendapat, kesan, atau pandangan penulis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, untuk menulis memoir ini ada emosi yang harus didapat oleh pembaca atau pendengar. Agar hal tersebut bisa tercapai, maka mengambil jalan penulisan seperti fiksi, yaitu mengambil sedikit imajinasi untuk mengembangkan kata-katanya. Nah, selanjutnya ada biografi. Nah, biografi yaitu penulisan kisah-kisah. Nah, untuk biografi ini diambil secara langsung dan tidak langsung. Untuk langsung artinya mewawancarai tokoh tersebut yang akan ditulis. Dan untuk tidak langsung artinya kita membaca koran, artikel, atau sumber lain di internet. Lalu yang ketiga ada kumpulan kisah nyata. Nah, untuk kumpulan kisah nyata ini didapatkan secara langsung dari narasumber yang terpercaya agar fakta-fakta yang didapatkan benar-benar valid. Nah, selanjutnya ada kisah Nabi. Untuk kisah Nabi ini kita melihat hadis atau cerita dalam Al-Quran. Nah, atau kisah-kisah sebelumnya yang menerangkan tentang kisah Nabi.
Lalu ada teks non-fiksi. Untuk teks non-fiksi ini berisikan faktual atau fakta yang sebenarnya. Nah, hampir sama dengan teks faksi, tidak ada unsur khayalan yang dominan di dalamnya dan berisikan fakta yang sebenarnya. Namun perbedaannya yaitu dalam metode penulisan. Untuk faksi sendiri, penulisannya penggabungan dua metode penulis antara fiksi dan non-fiksi. Karangan non-fiksi bisa berupa sebuah buku ilmiah, artikel, future, tesis skripsi, dan laporan, dan masih banyak lagi. Beberapa jenis karangan non-fiksi diantaranya sebagai berikut. Ada travelogue atau catatan perjalanan, thesaurus atau makna kata-kata yang memiliki makna sama atau sinonim, surat, statuta, sejarah alam, sejarah skripsi, sains populer, referensi, penerbitan akademik, panduan dan manual, autobiografi, non-fiksi, kreatif, dan sebagainya. Masih banyak lagi karangan non-fiksi bisa kalian cari. Adapun ciri-ciri teks non-fiksi, yang pertama pastinya memiliki ide yang tertulis secara jelas dan logis serta sistematis. Yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Yang ketiga, penemuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Yang keempat, memotivasi rancangan pelaksanaan penelitian yang bertujuan dengan jelas. Yang kelima, penulis memberikan analisis dan interpretasi intelektual. Artinya di sini non-fiksi tidak ada sama sekali khayalan, benar-benar fakta, benar-benar mengandung tujuan untuk menulis dan mendapatkan informasi-informasi yang valid. Ini referensi yang kita gunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.